Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gua Randy Studio di channel yang suka ngebahas tentang film-film. Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel kami memiliki playlist dengan pembahasan film yang berbeda. Dan pastinya kami akan update 4 kali dalam seminggu. Ayo dukung terus channel kami supaya lebih berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian mendapatkan update video terbaru dari kami. Pada kesempatan kali ini, gue akan memberikan 5 list film yang diangkat dari video game dengan genre fighting. Penasaran sama listnya? Yuk langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama adalah film Street Fighter tahun 1994. Film karya Steve Izauza ini diperankan oleh Jean-Claude Van Damme, Raul Julia, Ming Wen, Damian Kappa, Brian Mon, dan lain-lain. Dengan rating 4/10 dari IMDb, film ini merupakan adaptasi dari sebuah video game dengan judul yang sama. Game Street Fighter itu sendiri cukup sukses hingga perilisan terbarunya di tahun 2020 dengan judul Street Fighter V Champion Edition. Film ini mengisahkan tentang Kolonel Gael dan sekelompok pemberontak yang ingin melawan kekuasaan Bison dan timnya. Sangat disayangkan, film ini tidak benar-benar mengadaptasi dari cerita video gamenya. Bisa dibilang film ini hanya numpang nama dan karakter dari video game terlaris di eranya. Dengan jumlah karakter yang terbilang banyak, membuat film ini menjadi kehilangan fokus. Terlebih lagi dari pilihan sang sutradara untuk meng-highlight banyak karakter, membuat alur cerita film ini loncat-loncatan. Beruntungnya, film ini masih tertolong dengan aksi Jean-Claude Van Damme yang memukau dan terlebih lagi, aktor ini cukup terkenal di era tahun 90-an. You'll have to do better than that. Okay. 6 days, so too shall it be destroyed. Yang kedua adalah film Mortal Kombat Annihilation tahun 1997. Film karya Lawrence Kasdanov ini diperankan oleh Robin Shaw, Talisa Soto, James Remar, Sandra Hayes, Brian Thompson, dan lain-lain. Dengan rating 3.7/10 dari IMDb, film ini melanjutkan kisah pertarungan kematian pada film pertamanya. Setelah Liu Kang berhasil mengalahkan Shang Tsung, Liu Kang menjadi seorang manusia pertama pemenang turnamen tersebut setelah 500 tahun lamanya. Mengetahui kekalahannya, sang Emperor Outworld yang bernama Shao Kahn marah dan membuka portal ke dunia. Karena pada saat itu Shinnok hanya dapat membuka portal sebentar, Shao Kahn hanya membawa 5 jenderal perangnya. Jenderal tersebut adalah Queen Sindel, Motaro, Ermac, Smoke, dan Shiva. Kedatangan Shao Kahn kali ini selain untuk merebut gelar pemenang Mortal Kombat, Shao Kahn pun ingin menaklukkan dunia bumi. Dalam 7 hari, penyatuan antara bumi dan Outworld akan sempurna, dan apabila itu terjadi, manusia akan diperbudak. Hal ini tentunya sangat ditentang oleh Raiden, adik Shao Kahn yang sekaligus penjaga bumi. Namun biarpun begitu, Shao Kahn masih jauh lebih kuat dan dibutuhkan kekuatan baru untuk menyelamatkan bumi. Akhirnya, dengan saran dari para Elder Gods, Raiden, Liu Kang, Sonya, dan Jax berhasil masuk ke Outworld. Namun sangat disayangkan, Raiden harus kalah dengan Shao Kahn hingga meregang nyawa. Dengan kekuatan animality yang baru ia kuasain, akhirnya Liu Kang berhasil mengalahkan dan menjadi pemenang Mortal Kombat kedua. Sebenarnya Mortal Kombat itu sendiri merupakan sebuah game fighting yang memiliki cerita yang kompleks. Karena sampai dengan Mortal Kombat 11, sudah terdapat 6 dimensi dalam kisahnya. Raiden? It's a new look. Create an unstoppable army. If we're going to make it, we need to work together. Why don't we just split them up evenly? Yang ketiga adalah film DOA Dead or Alive yang rilis pada tahun 2006. Film karya Corey Yuen ini diperankan oleh jajaran aktor wanita yang cukup cantik. Sebut saja seperti Jamie Presley, Devon Aoki, Holly Valance, Sarah Carter, dan lain-lain. Dengan rating 4.8/10 dari IMDb, film ini diadaptasi dari sebuah video game fighting besutan Tecmo dengan judul yang sama. Meskipun kesuksesan game ini berakhir di tahun 2008, pada awal tahun 2000-an game ini cukup dikenal karena berhasil memberikan efek yang cukup keren. Film ini mengisahkan tentang turnamen bela diri yang bernama Dead or Alive, di mana para petarung dalam kontes ini merupakan orang yang dipilih dan bukan mendaftar. Karena hadiah yang ditawarkan cukup menggiurkan, para petarung yang diundang akan dengan senang hati mencoba turnamen tersebut. Berbeda dengan film Street Fighter, film Dead or Alive lebih banyak mengikuti cerita dalam video gamenya. Oleh karena itu, film ini cukup diminati banyak penonton di tahun 2006.
Selain menyajikan pertarungan yang epik, film ini juga banyak memasukkan adegan seksi dalam filmnya. Konflik besar pun terjadi di mana Tina, Christy, dan Kasumi ditangkap oleh Donovan. Ternyata Donovan ini berniat untuk mengambil kekuatan dari para pertarung di Dead or Alive dan menanamkannya ke dalam sebuah kacamata. Kacamata tersebut memungkinkan para penggunanya untuk memprediksi setiap gerakan musuh, dan tentunya hal ini akan membuat para penggunanya menjadi master martial art. Yang keempat adalah film King of Fighters pada tahun 2010. Film karya Gordon Chan ini diperankan oleh Maggie Q, Sean Faris, Will Yuan Lee, Ray Park, dan lain-lain. Dengan rating 3/10 dari IMDb, film ini menceritakan tentang kemajuan teknologi virtual, di mana pertarungan hanya dilakukan dalam dimensi khusus. Pemenang dalam turnamen virtual ini mendapatkan kekuatan yang bernama Orochi. Sama seperti film Street Fighters, film ini bukan adaptasi murni dalam video gamenya. Cerita dalam film ini terfokus oleh dua karakter yaitu Mai Shiranui dan Kyo Kusanagi. Konflik pun terjadi di mana seorang pemain bernama Rugal melakukan kecurangan dalam turnamen virtual tersebut. Akhirnya Kyo dan Mai memutuskan untuk menghentikan Rugal. Di sepanjang film ini, kalian akan disajikan dengan efek-efek CGI dalam pertarungan. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan film ini dengan video gamenya. King of Fighters. Yang kelima adalah film Tekken yang rilis pada tahun 2010. Film karya Dwight Little ini diperankan oleh Jonathan Patrick, Kelly Overton, Ian Anthony, Chung Lee, dan lain-lain. Dengan rating 4.8/10 dari IMDb, film ini mengisahkan tentang misi balas dendam Jin Kazama. Jin dendam dengan kakeknya yang bernama Heihachi Mishima karena telah membunuh Jun yang merupakan ibu dari Jin. Sesuai dengan video gamenya, film Tekken menceritakan tentang turnamen yang diadakan Mishima Corporation. Film Tekken ini hanya memiliki sedikit aktor terkenal. Hal ini ditujukan oleh sang sutradara karena dalam film Tekken itu sendiri membutuhkan beberapa efek visual yang bagus. Film Tekken ini juga memiliki alur cerita yang mudah dipahami dan dimengerti oleh para penonton yang belum pernah bermain video game Tekken. Salah satu kelemahan dan mungkin yang terbesar dalam film ini adalah terletak pada aktor yang memerankan Jin Kazama. Di dalam video gamenya itu sendiri, Jin Kazama merupakan seorang karakter yang dingin, cool, memiliki pandangan yang tajam, dan sadis. Entah kenapa, yang terjadi dalam film ini serasa semua hal tersebut bertolak belakang. Meskipun begitu, film Tekken masih terbilang baik dalam banyak aspek apabila kita bandingkan dengan 4 film sebelumnya. Nice finish. Itulah 5 film yang diangkat dari video game bergenre fighting. Kalau kalian setuju dengan list kami, silahkan like dan share. Kalau kalian punya pendapat lain, bisa bantu kami dengan tuliskan di kolom komentar. Akhir kata, gua harus undur diri. Thank you for watching, wait till next video, and see you guys!